Berbicara tentang kemiskinan di negara kita bukan lagi hal baru. Soal kemiskinan ini selalu menjadi topik dan bahasan di negara kita, dan sepertinya hanya menjadi sebuah angka-angka statistik tanpa ada upaya jelas dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen. Bicara tentang standar kemiskinan di negara kita masih sangat mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Karena pemerintah melalui Badan Pusat Statistik menerapkan standar kemiskinan di negara kita itu sebetulnya sangat rendah. Saya tidak bisa membayangkan sebuah kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri, misal dengan 2 anak, 4 orang. Standar keluarga berencana kita pakai, ini adalah sebuah asumsi. Hanya mendapat pengeluaran tidak lebih daripada 600.000 sebulan, baru dianggap orang miskin. 600.000 dibagi 30 hari itu sekitar 20.000 per hari pengeluaran. Kalau per kapita ini, satu rumah tangga ada 4 orang, 20.000 apa yang akan mereka makan setiap hari dengan 20.000? Kalau kita menganggap makan, ya kalau 3 kali sehari mungkin jadi berlebihan, kita anggap 2 kali lah. 2 kali sehari makan, untuk 4 orang dengan 20.000, artinya sekali makan mereka 10.000 untuk 4 orang atau 2.500 rupiah per orang. Itu hanya untuk makan. Belum biaya tinggal di rumah dengan listrik atau tidak ada listrik. Atau beli sabun, beli minyak untuk masak dan lain-lain lah. Kita hilangkan dulu itu. Kita hanya bicara makan. 2.500 rupiah per orang sekali makan. Kira-kira menurut teman-teman apa yang bisa dimakan? Singkong? Tela? Atau apa? Nah, inilah standar kemiskinan ini sebetulnya yang harus pertama sekali dibongkar oleh pemerintah. Tidak boleh lagi menurut saya standar kemiskinan 600.000 pengeluaran per kapita per bulan itu menjadi standar kemiskinan di negara kita. Ini sudah sangat terlalu jauh. Kalau kita mengacu kepada standar kemiskinan yang diterapkan oleh PBB dan Bank Dunia, yang dianggap orang miskin dari level pendapatan middle income ke bawah itu sekitar $3,6 per hari per kapita, atau sekitar, kita anggaplah, kita bicara angka bulat itu 50.000 per hari. 50.000 per hari per kapita. Jadi satu orang masih bisa makan 2 kali, dengan sekali makan itu berkisar 5.000-an. Itu baru dianggap orang miskin. Dan inilah yang menurut saya persoalan yang tak kunjung bisa dituntaskan oleh pemerintah. Saya mengapresiasi pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengentaskan dan sangat yakin bahwa akan mampu mengentaskan kemiskinan di negara kita sebelum 2045. Tetapi bukan soal mengentaskan kemiskinan yang hanya berpengeluaran 600.000 per bulan itu yang harus kita tuntaskan. Tetapi standar kemiskinan ini juga harus kita gugat. Standar kemiskinan menurut saya di negara kita ini harusnya minimal pengeluaran 2 juta per kapita baru boleh dianggap miskin. Bukan 600.000 per bulan, 2 juta per bulan pengeluaran per keluarga per kapita itu kalau ada suami, istri, dan 2 anak. Sebetulnya itu juga cukup rendah. Tidak akan bisa sejahtera. Bahkan prasejahtera pun tidak. Tapi lah, kita menurut saya 2 juta pengeluaran per bulan per kapita itu masih dianggap miskin. Harusnya di situ standar yang kita terapkan, bahkan harus melampaui standar PBB dan standar Bank Dunia. Standar Bank Dunia itu masih berkisar 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta sampai 1.600.000-an per bulan per kapita. Nah, inilah standar yang harus kita gugat. Saya secara pribadi sangat miris dengan pengeluaran seperti itu per bulan. Nah, maka saya sangat berharap Pak Prabowo yang telah menyatakan diri perang dengan korupsi juga akan membongkar standar kemiskinan di negara kita, menaikkan standar ini sehingga masyarakat kita kelak tidak ada lagi yang tidak bisa makan setiap hari. Masyarakat kita tidak ada lagi yang tergolong miskin ekstrem setiap hari.
Kalau pemberantasan korupsi digaungkan dan dilakukan secara serius oleh Pak Prabowo Subianto, maka standar kemiskinan ini bisa kita bongkar dan kita naikkan, karena akan banyak uang negara yang bisa kita selamatkan untuk memajukan masyarakat kita. Ini sebuah pemikiran. Nah, bagaimana caranya? Ya memang harus serius memberantas korupsi tersebut, dan serius bagaimana mengalokasikan anggaran-anggaran yang ada itu untuk masyarakat, bukan untuk kemewahan para pejabat kita. Itu yang paling utama dan paling pokok.